Sudah saya buka. Oke. Kemudian Pak. Sekarang Ibu lagi kan sudah di ruangan bor ya. Silakan, saya kadang-kadang harus melihat juga bolak-balik Bapak Ibu ya. Ibu rekam, Bu Martina rekam di oke. Sudah. Siap lanjut Ibu. Lanjutkan. Oke. Lanjut Pak Yodi dan Pak Bu Martina. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu guru-guru hebat. Kami dari kelompok 4, yaitu terdiri Pak Yodi dan saya sendiri Martina, kami akan melakukan coaching, yaitu tentang kehidupan sehari-hari yang permasalahan anak yang tidak masuk di dalam pembelajaran MTK. Oke, Pak Yodi sebagai coach dan saya sendiri sebagai coachnya untuk yang sesi pertama ini. Oke, dipersilakan buat Pak Yodi. Ya, baik. Baik, Bu. Selamat malam, Bu. Malam, Pak. Oke, bagaimana kabarnya, Bu, hari ini, malam ini? Luar biasa, Pak, kabarnya. Kalau kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, Pak, ya? Baik. Ya, baik. Begini, Bu. Saya buka aja lah headset, Bu, ya. Suara saya dengar, Bu? Dengar, Pak, dengar. Halo? Suara saya dengar, dengar, Pak, Bu? dengar. Dengar. Nanti dong suaranya. Halo? Suara saya dengar, Bu? Dengar, Pak. Halo, Bu? Suara saya dengar? Halo? Halo? Dengar. Halo, suara Dengar, saya Pak, dengar, Bu? dengar. Iya, tadi saya pakai headset, saya ganti, tadi nggak dengar suaranya. Baik, saya mau cerita dikit nih, Bu, mengenai permasalahan yang mungkin barangkali Ibu bisa bantu ya. Jadi Apa itu, Pak? ini Bu, sedikit sharing tentang anak-anak di kelas. Jadi ada temuan atau ada laporan bahwasanya anak di kelas ketika ada pelajaran matematika sering tidak masuk kelas. Sampaikan ada yang mereka tuh bolos, Bu. Ya. Dan sampai ketahuan diajak juga sama kakak kelasnya untuk bolos. Nah, itu yang terjadi, Bu, di kelas. Wah, ternyata itu sebuah masalah ya, Pak, ya, anak bolos ya. Kira-kira apa sih tujuan dari percakapan kita ini sekarang, Pak? Boleh nggak saya tahu apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini, Pak? Ya, yang ingin dari percakapan ini, saya ingin saya bisa belajar sampai selesai, Bu. Belajar tidak bolos, entah itu pelajaran matematika atau pelajaran yang lain gitu. Jadi, ya. Oke, itu sebuah masalah ya Pak ya, ketika anak tidak mengikuti pembelajaran ya sampai tuntas. Nah, jadi pertanyaannya kemana sih sebenarnya anak itu, gitu ya, ketika yang lainnya belajar di kelas, tiba-tiba ada anak yang tidak ada di dalam kelas. Nah, bisa nggak Bapak jelaskan dari awal bagaimana sih permasalahan ini gitu loh, dari awal kenapa anak itu tidak masuk ke kelas gitu. Dari bolasin anak ya ada si B kalau pelajaran MTK mereka sering bolos, Bu. Jadi ketika dicari ternyata kabur ya dengan kakak kelasnya. Saya tidak tahu apakah dia tidak suka dengan pelajaran matematika atau ada faktor lain atau dia dibawa tekanan ketika kakak kelasnya sehingga tidak masuk di dalam pelajaran. Jadi untuk itu perlu kita cari akar permasalahan. Ya, kenapa sampai bolos? Ya, tidak mengikuti budaya itu lagi, Bu. Jadi kita mau anak itu tidak bolos lagi gitu.
Oh, jadi permasalahannya itu sudah berulang kali ya, Pak, ya? Di saat jam Iya, MTK, anak ternyata ada yang tidak ikut pembelajaran begitu ya, Pak, ya? Jadi ketahuannya hmm, ternyata ada anak Bapak yang di kelas 10, ada yang bolos begitu ya, Pak, ya? Nah, dari hal iya. tersebut, kalau posisinya sekarang ada di skala berapa ya, Pak, kira-kira kalau dilihat dari keadaan tersebut, Pak? Skala 5. Jadi kalau saya ada di skala 5. Itu di skala 5 tentang tidak mengikuti budaya yang tidak baik tersebut ya, Pak, ya? Iya. Ya kalau saya sih sebenarnya, sesuai sih, kalau itu termasuk pelanggaran yang tidak mematuhi kesepakatan kelas ya, Pak, ya. Jadi tidak sesuai dengan Hmm, budaya positif yang dikembangkan di sekolah, yang termasuk di sekolah Bapak tersebut. Oke, jadi itu benar-benar di bawah standar ya, Pak, ya, kalau tadi skala 5 ya. Jadi hmm. saya juga sangat tidak setuju kalau misalnya itu lebih dari skala 5. Nah, kemudian kira-kira apa yang Bapak harapkan? Dan untuk ke depannya, dan skala berapa yang Bapak harapkan agar itu meningkat? Iya. Harapan saya, Bu, kalau saya anaknya rajin sekolah lagi. Jadi ingin di skala 10, Bu. Oh, di skala 10. Untuk sikap yang bagaimana ya, Pak, ya? Yang di skala 10 ini? Iya, di Harapan pembelajaran Bapak di matematika. skala 10-nya seperti apa ya, Pak? Iya, intinya anak itu sudah sadar bahwa saya belajar itu penting, Bu. Mengikuti apa ya, Pak, ya? Iya. Jadi untuk memperbaikinya pastinya harus ini, Bu. Harus koordinasi dengan Kepsek, ya kan? Kemudian guru mata pelajaran lain, orang tua, dan saya akan panggil siswa tersebut untuk melakukan pendekatan, ya kan. Di sini saya akan melakukan segitiga restitusi, Bu, ya, terhadap anak tersebut, mencari solusi dan anak tersebut apakah sadar untuk menjadi ini kesadaran dari diri dia sendiri gitu, Bu. Oh, berarti yang Bapak harapkan yaitu anak tersebut memiliki kesadaran diri sendiri ya, dan Bapak tadi berharap di Iya. skala 10 ya? Mhm, Begitu ya, Pak, ya? Oke, bagus sekali, iya, Pak. Jadi tadi saya dengar ada yang melibatkan kepala sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau iya, begitu melibatkan kepala sekolah berarti guru-gurunya juga, berarti banyak pihak yang Bapak libatkan, seperti itu ya, Pak, ya? iya, Bu. Oke. Nah, eee, pernah nggak Bapak berdiskusi juga dengan orang tuanya? Nah itu, akan saya lakukan juga, Bu. Tapi ya kan, dalam hal ini kita harus ada, restitusi tidak melalui anak saja, kita harus libatkan juga orang tua, ya. Di mana orang tersebut harus bisa dilakukan strategi untuk menyikapi, permasalahan anaknya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang restitusi, Pak, berarti Bapak tadi ketika mengikuti proses restitusi, eee, Mmm, pasti kalau kita menjalankan ini kan pasti ada hambatan, Pak, begitu? Ada iya. nggak kira-kira hambatan yang mungkin terjadi yang tidak sesuai dengan rencana Bapak? Jika terjadinya ada hambatan, apa yang akan Bapak lakukan untuk menyikapinya? Nah, tentu strateginya untuk menyikapi ini adalah, dengan melakukan, bagaimana anak itu, Bu, supaya berubah di dalam dirinya. Mereka yang mencari solusi. Jadi poinnya dari segitiga restitusi adalah solusi dari anak. Jadi hambatannya ya, dari diri dia sendiri. Kenapa dia bolos, ya kan? Apa yang membuat dia bolos? Kita melalui, penekanan dari kesadaran diri anak. Oh, bagus sekali, Pak. Bapak sudah memikirkan Mmm, jika terjadi, mmm, Bapak akan menggantinya dengan mengantisipasinya dengan apa yang akan dilakukan dan cocoknya ya, Pak, ya, itu sebagai manajer juga ya, iya. yang baik juga ya, Pak, ya. Nah, kalau Iya, begitu iya kan, Pak? Oke. iya betul. Kalau terjadi hambatan yang ada, seandainya ya hambatannya tidak sesuai, apalagi langkah yang akan Bapak lakukan?
yang tidak sesuai terjadi, misalnya ada hambatan yang terjadi yaitu ya Pak ya, bagaimana Bapak bisa menyikapinya? Apa yang akan Bapak lakukan langkah-langkah yang lain? Langkah-langkah yang lain, Bu, kita akan melibatkan wali kelas, guru BK, ya, supaya dan koordinasi juga ke tingkat kesiswaan gitu, Bu, supaya anaknya tidak bolos lagi. Oh, berarti Bapak, kita bisa simpulkan ya Pak ya, dari percakapan ini Bapak akan melakukan restitusi dan kemudian kerjasama dengan pihak sekolah, seperti itu ya Pak ya, dengan orang tua juga gitu, dengan BK, guru BK. Nah, perlu ditegaskan kembali Pak, komitmen apa supaya anak itu bisa memiliki kesadaran diri? Komitmen apa yang akan dilakukan? Dari yang sudah kita lakukan ini, Bu, jadi solusinya harus cari solusi bersama, ya. Jadi kita harus bersikap adil, dan hal ini tidak akan terulang lagi gitu. Jadi kita harus bijaksana menghadapi hal yang dilakukan anak tersebut, Bu. Oh, berarti Baik. intinya itu anak tersebut memiliki kesadaran diri dan tidak akan terulang lagi ya Pak ya di permasalahannya berikutnya, Iya, tidak akan bolos lagi seperti itu ya Pak ya. Oke. iya. Nah, jadi dari kesimpulan ya Pak ya, akhir dari pembicaraan kita ini, apa yang Bapak rasakan saat kita melakukan perbincangan seperti ini Pak? Dari pembincang ini ya kita bisa lebih apa namanya, puas, lega, ya kan. Jadi ada ide baru untuk permasalahan yang dihadapi. Terima kasih, Bu, ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Ya, Baik sama-sama. Bapak Ibu, kami lanjutkan ke sesi kedua. Saya sebagai coach, Bapak Yodi sebagai coach. Ya Pak ya. Ini Ya. kami mengangkat situasi di sekolah juga, itu tentang anak yang motivasinya turun gara-gara broken home ya Pak. Oke. Iya. Dimulai dari siapa Pak yang menanyakan kabar? Ya. Ya, Bu. Selamat malam, Bu. Oke, dari saya. Sehat Pak, sehat, luar biasa. Oke Pak, Ya. saya ada cerita nih sama Bapak. Bapak ada waktu tidak? Ya, Bu, Saya mau silakan. berbincang-bincang nih kepada Bapak. Oke, Ya, saya mau silakan, Bu. menceritakan Gimana tentang kabarnya? permasalahan. Saya mau menceritakan tentang permasalahan yang ada di sekolah saya, Pak. Yaitu saya juga sebagai wali kelas. Di dalam sekolah saya ini, dalam Ya. kelas saya ini, ada anak yang saya lihat ya Pak ya, belakangan ini motivasi belajarnya itu menurun. Nah, saya dengar dari teman-temannya, orang tuanya itu broken home, Pak. Orang tuanya broken home, Pak. Jadi, Ya, ini. Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira tujuan dari pembicaraan kita ini apa yang akan dicapai, Bu? Dari tujuan dari percakapan ini saya ingin anak itu kembali lagi motivasinya, semangat belajarnya itu meningkat, Pak, tidak menurun. Itu yang saya mau gitu. Dari percakapan ini juga saya mendapatkan pencerahan atau strategi apa yang nanti akan saya lakukan, dan kemudian saya mendapatkan solusi dari pembicaraan kita ini untuk bisa saya terapkan kepada anak didik saya tersebut, Pak. Oke. Ya. Jadi rencana Ibu dari pertemuan ini adalah untuk bagaimana supaya anak tersebut lebih baik lagi ya, Bu, ya?
Yang pastinya seperti itu, Pak. Ya. Apa permasalahan anak Ibu sebenarnya? Ya, permasalahannya seperti yang saya bilang tadi, Pak. Di saat pembelajaran, dia awalnya tuh ceria, Pak. Tapi belakangan ini, dia itu udah mulai menurun. Yang secara akademik dia bisa, saat ulangan kok tiba-tiba anjlok gitu, Pak. Nah, saya sih memang belum menjumpai anak tersebut secara langsung melakukan pendekatan. Tapi saya dengar dari temannya, saya tanya dulu kepada temannya kenapa seperti itu. Temannya pada bilang, karena yang kebetulan temannya ini dekat rumah ya dengan anak tersebut, dibilang orang tuanya lagi nggak akur teacher seperti itu, Pak. Nggak akur seperti apa? Ya udah mulai pisah teacher, udah mulai cerai, udah ada tidak kesesuaian lagi di dalam rumah tangga seperti itu, Pak, yang saya dengar. Iya, iya. Bu, dari permasalahan anak, apa usaha Ibu nih dari permasalahan anak ini? Usaha lain apa, Bu? Usaha untuk bagaimana ya, Pak, ya? Usaha lain dari permasalahan anak Ibu ini? Apa usaha lain Ibu? Usaha saya Iya. untuk meningkatkan anak tadi supaya motivasi belajarnya meningkat, begitu ya, Pak, maksudnya? Iya, Bu. Oke, yang saya lakukan ya pasti saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Itu satu cara saya. Setelah lakukan pendekatan, baru saya akan coba pelan-pelan untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Kalau anaknya itu motivasi belajarnya sudah turun, sudah nggak seperti kemarin lagi gitu loh. Nilainya dari hasil ulangannya seperti itu. Saya akan berbicara kepada orang tuanya. Itu pasti langkah yang akan saya lakukan, Pak. Apalagi ada langkah lain lagi, Bu? Yang pasti ya kalau berbicara dengan orang tuanya pasti tidak melangkahi kepala sekolah ya, Pak, ya, tidak melangkahi wakil kepala sekolah, guru BK-nya, lalu ke kepala sekolah. Saya akan ceritakan dulu dan saya akan coba untuk setelah sharing dengan guru BK, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, saya akan coba untuk mendatangi rumah dari anak tersebut, seperti itu, Pak. Itu kalau rencana saya yang lain gitu. Oke, Bu, bagus, usaha Ibu bagus nih. Kira-kira apa hambatannya, Bu? Hambatan lain, hambatan yang Ibu hadapi nih ketika melakukan ini, tindakan ini? Pasti hambatannya ya, Pak, ya. Saya berpikir begini, Pak, kalau saya telepon orang tuanya atau menjumpai orang tuanya marah tidak gitu loh. Atau yang kedua ya, si anak tadi kalau dia udah disinggung tentang orang tuanya, apakah si anak tadi akan membenci saya atau anak tadi juga tidak mau untuk sekolah kalau diketahui orang tuanya seperti itu gitu. Itu yang hambatan yang akan saya berpikir begitu hambatan ke depannya sih, Pak. Nah, Bu, nah dari hambatan itu kira-kira apa solusinya, Bu? Solusinya apa, Bu? Kira-kira yang terbaik Solusinya dari ya. Ya, solusinya, Bu. Kalau saya sih berpikir gini, Pak, sebelum saya menjumpai orang tuanya, saya akan berbicara dari telepon dulu. Berbicara dari telepon ini tidak langsung menuju ke kondisi keluarganya, tapi saya akan menerangkan kepada keluarganya bahwa nilai ulangan si anak itu menurun saat ini. Mungkin itu solusi yang terbaik. Nah, kemudian kalau ada feedback dari orang tuanya juga, orang tuanya mau ke sekolah, diundang ke sekolah, itu lebih bagus. Dan saya akan ceritakan kalau orang tuanya terima, ya mungkin orang tuanya bisa menyemangati anaknya juga di rumah gitu loh, melakukan pendekatan juga kepada anaknya di rumah. Nah, seperti itu kalau di sekolah, saya sebagai wali kelasnya, seperti itu ya, wali kelasnya, saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan mendekati dia, membimbing dia, terus dengan sebagai bukan hanya guru ya, tapi sebagai keluarga juga mencari solusi bagaimana permasalahan dia, seperti itu, Pak. Mendorong motivasi belajarnya, itu mungkin solusinya, Pak. Oke, kira-kira berapa lama nih, Bu, jangka waktunya ini?
Dari aksi Ibu ini kira-kira berapa lama, Bu? Anak itu bisa Kalau dari aksi yang saya lakukan ini secepatnya ya Pak ya, mungkin 1 hari, besok ya mungkin saya akan melakukan telepon orang tuanya. Nah, kemudian untuk anak itu bisa merubah semangat belajarnya itu, kita kurang tahu ya Pak ya, berapa lama nanti waktunya akan realisasinya akan tercapai. Tapi saya akan berusaha, mulai besok akan menelepon orang tuanya. Oke. Apa faktor, Bu? Ya, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu apa, Bu? Ukuran keberhasilannya memakai skala maksud Bapak ya? Iya. Kalau ukuran keberhasilannya saya mengharapkan anak tersebut ya, harapan saya anak tersebut ya kembali lagi motivasi belajarnya itu meningkat gitu ya Pak ya, dengan ukuran skala 10. Karena dibandingkan kemarin memang anak itu ceria banget Pak. Dia tidak pernah mendapat ulangan itu di bawah KKM. Nah, jadi harapan saya pasti anak tersebut kembali lagi semangatnya. Ya pasti dia akan melihat orang tuanya seperti itu tidak mempengaruhi dengan belajarnya ya Pak ya. Mungkin dia akan menerima dengan keadaan orang tuanya dan tidak mempengaruhi cara belajar dia dan tidak mempengaruhi dengan kehidupan dia di sekolah gitu Pak. Iya, iya. Iya Bu ya. Nah ini Bu ya, dari aksi yang sudah ibu lakukan, ini kadang ada juga nih, cara mengantisipasi terhadap, hambatan tadi yang kemungkinan terjadi lagi gitu, Bu. Dia kan anak itu kan masih labil tuh, gimana aksi cara Ibu mengantisipasinya lagi? Halo? Halo, Bu? Iya Pak. Ya, cara mengantisipasinya lagi, Bu, kalau misalnya nih, kan kita belum keberhasilan anak tersebut berubah kan bisa kita, lihat dari, komitmen, ya kan? Komitmen dari anak tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi lagi, apa langkah-langkah untuk mengantisipasinya lagi gitu? Ketika hambatan terjadi lagi, bagaimana cara mengantisipasinya, Bu? Oke, kalau tadi kan hambatannya bercerita tentang hambatan tadi ya, saya itu berpikirnya, pasti nanti ada hambatan dari orang tuanya, seperti itu, Pak. Menerima tidak, gitu loh. Itu tadi ya Iya, hambatan yang saya katakan. Nah, jadi kalau orang tuanya menerima, ya pasti ada kerjasama antara saya dengan orang tua tersebut kan, Pak, untuk bisa membangkitkan motivasi si anak, begitu. oke, oke. Nah, itu sih. Iya, iya, iya. Jadi, intinya anak itu udah komitmennya seperti apa, Bu? Ya kalau saya melakukan pendekatan kepada anak itu, ya komitmennya itu ya sesuai dengan kesepakatan kelas ya. Sebenarnya di kesepakatan kelas kami itu, anak tersebut harus, saling menghargai, kemudian belajar dengan sportif, kemudian jika tidak sesuai dengan KKM, maksudnya di bawah KKM ya, tidak di atas KKM atau pas di KKM, akan belajar lebih giat lagi, melakukan pengayaan. Nah, berarti anak tersebut yang, punya komitmen untuk memperbaiki nilainya yang di bawah KKM tersebut untuk bisa melakukan pengayaan, itu sih, Pak, sesuai dengan kesepakatan kelas. Iya, iya, iya. Bu, nah ini terakhir nih, Bu, ya. Menurut Ibu, bagaimana tindak lanjut dari, kegiatan coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya, Bu, Tindak dari lanjutnya kegiatan ya, coaching ini apa, Bu? tindak lanjutnya ya saya sebenarnya lega ya Pak ya, saya Ya. berbincang dengan Bapak ini, saya mengambil suatu solusi. Nah, berarti untuk Mhm. kedepannya saya harus bagaimana, seperti itu Pak. Nah, tindak Mmm, lanjutnya saya akan melakukan, di realitanya ya, di aksinya, yaitu dengan
menghubungin orang tuanya, tapi terlebih juga saya harus berbicara dulu dengan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Nah, itu tindak lanjut saya untuk kedepannya. Nah, semoga anak tersebut memiliki kesadaran diri bahwa dengan walaupun ada permasalahan yang dialaminya di rumah tangga orang tuanya, tidak mempengaruhinya juga di dalam pembelajarannya, seperti itu, Pak. Nah, baik Bu, terima kasih Bu. Mudah-mudahan dengan coaching ini berhasil Bu ya. Oke Pak, mudah-mudahan ya itu juga harapan saya Pak. Kedepannya Ya. bisa realitanya terlaksana. Oke, terima kasih ya Pak Yodi. Ya, Selamat sama-sama malam Bu. Pak. Ya. Malam Bu. Ya, baik Pak Ari, kami sudah selesai. Terima kasih Pak Ari. Ya, silakan dimatikan dulu apa untuk rekaman itu di tombol warna merah. Stop. Klik warna rekaman itu.